Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Sofyan dari Prodi Seni Rupa Murni angkatan 2017, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Mas Marat Surakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cetak saring ya, yang biasa kita sebut adalah sablon. Dalam sablon sendiri itu secara teori ya, secara teori sablon merupakan karya seni grafis, yaitu yang biasa disebut dalam seni grafis itu cetak saring. Cetak saring itu merupakan karya seni rupa cetak ya, yang dimana pembuatannya itu menggunakan teknik afdruk atau transfer gambar melalui cahaya ya, proses pengabdrukan. Dan nanti akan saya jelaskan tentang proses afdruk juga. Nah, kemudian di karya seni grafis itu sendiri, khususnya cetak saring, itu karyanya itu mampu dikomersilkan. Dikomersilkan, bagaimana cara mengkomersilkannya? Nah, yaitu karya seni grafis itu sendiri mampu digandakan ya, kalau bahasa itunya mampu digandakan, banyak airnya, cepat untuk mendapatkan penghasilan melalui karya seni grafis, khususnya di cetak saring atau sablon itu sendiri. Oke, dalam membuat sablon itu sendiri, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Nah, seperti screen. Nah, screen itu ada beberapa macam ukuran tergantung media yang akan kita buat. Nah, kalau di screen itu sendiri memiliki tingkat kerapatan. Nah, nanti di screennya itu ada tulisan T. Nah, T-nya itu titik kerapatan dari kain screen itu sendiri yang nanti akan memunculkan suatu objek gambar. Nah, kalau T-nya semakin besar, angkanya semakin besar, T itu berarti semakin rapat kainnya. Kalau T-nya semakin kecil angkanya, nah, itu semakin besar itu lubangnya di kain tersebut. Nah, itu tergantung medianya nanti kita akan buat. Nah, kalau media kaca itu biasanya menggunakan T200 ya, yang rapat, karena kalau di kaca itu sendiri nanti kalau menggunakan T yang paling rendah nanti akan rusak gambarnya. Nah, kalau T yang rendah itu digunakan untuk kertas biasanya, di kertas. Kalau T yang sedang itu biasanya T65. T65 itu untuk baju ya, baju atau kain. Nah, kemudian itu dari screen itu sendiri kita sudah paham. Nah, juga yang selanjutnya itu yang perlu kita siapkan adalah rakel. Nah, atau mungkin sebutan Anda sendiri rakel atau rakel itu ya, untuk pengesut itu, pengesut tinta atau pengesut cat ya, cat sablon itu nanti menggunakan rakel. Nah, rakel itu sendiri tergantung kita nanti screennya itu ukuran berapa. Kalau misalnya untuk sablon biasanya menggunakan rakel yang ukuran 15 cm biasanya, atau kalau enggak tergantung selera juga, ada yang suka selera 12 cm yang mungkin agak kecil, enggak terlalu besar, ada. Tapi lebih enaknya sesuai screennya panjangnya. Nah, itu rakel pengesut. Nah, dan juga kita kemudian menyiapkan
eh, namanya bahannya ya, catnya, yaitu obat dari screen tersebut itu adalah Brimol. Nah, Brimol itu gunanya untuk menutup ya, menutup lubang yang ada di kain. Nah, nanti setelah tertransfer gambarnya itu, After itu akan mengelupas sesuai objek gambarnya. Nah, Brimol ya namanya, Brimol. Dan juga kita siapkan catnya. Catnya itu adalah kalian bisa menggunakan tinta, bisa menggunakan rubber. Umumnya sih biasanya rubber ya. Rubber itu juga ada kualitasnya. Kalau kalian ada tingkat kualitasnya rubber itu sendiri. Rubber itu mempunyai tingkat kualitas yang bagus itu biasanya rubber yang mahal ya. Kalau rubber yang umum itu biasanya 1 kilonya itu 15.000 biasanya. Umum itu untuk baju. Kalau dikeringkan ya enggak pecah biasanya kalau umum. Nanti kalian bisa beli sendiri di toko kimia atau memang toko sablon itu sendiri. Tanya rubber yang standar ya untuk untuk baju. Dan juga kita siapkan adalah meja aftruk. Meja aftruk itu kita siapkan lampu ya, cahaya. Supaya apa? Supaya nanti gambarnya bisa tertransfer di proses pengafdrukan itu sendiri. Atau kalau kalian mau memanfaatkan cahaya matahari juga bisa kalau cahaya matahari. Tapi kalau cahaya matahari itu harus cepat ya, 10 detik itu sudah cepat ya, tertransfer langsung. Kalau misalnya afdruk itu 27 detik atau bisa bahkan sampai 100 ya, 100 detik. Atau kalian juga bisa 1 menit juga bisa untuk afdruk. Oke, itu alat dan bahannya. Dan juga kalian siapkan medianya apa, atau kalian pengen medianya itu kain, medianya itu kaca, medianya itu kertas, tergantung kalian sendiri. Dan juga sesuaikan dengan screennya juga. Oke, itu ya alat dan bahannya yang kalian siapkan. Dan juga kalau misalnya kalian pengen berwarna di objeknya nanti yang akan kalian sablon itu, kalian siapkan adalah pigmen ya, pigmen untuk mencampur tinta atau mencampur rubbernya cat sablon. Nanti kalau misalnya kalian pengen warna biru, sedikit dikasih warna biru di rubbernya. Nanti kalian takar sendiri. Nah, kira-kira butuhnya berapa. Jadi jangan kebanyakan mengasih rubbernya ke dalam wadah. Intinya sedikit-sedikit, karena itu kalau misalnya kalian kebanyakan dan media kalian hanya satu, itu bahasanya, kalau bahasa Jawa itu eman-eman ya, atau sayang kalau misalnya rubbernya itu kita banyak-banyak dan juga kita butuhnya hanya sedikit. Oke, itu. Kemudian kita siapkan minyak goreng. Nah, minyak goreng itu buat apa sih? Minyak goreng itu supaya gambarnya itu cepat ya tertransfer di di screen acuan cetaknya. Kemudian ada lagi yang perlu kita siapkan adalah Oke, langsung ke prosesnya aja ya. Kita langsung membuat sablon. Prosesnya itu yang pertama,
adalah kalian siapkan sketsa gambar kalian dulu. Nah, dan kemudian kalian fotokopi. Nah, setelah fotokopi, gambarnya kan hitam putih tuh. Nah, itu gambar yang hitam itu nanti yang akan tertransfer ke screen tersebut. Nah, kalian sudah menyiapkan gambarnya, gambar sketsa yang akan gambar objeknya kalian sudah siapkan. Kemudian kalian buka tuh Primolnya. Nah, Primolnya itu obat screen tersebut. Nah, usahakan kalau kalian meratakan Primol ke dalam screen itu kalian menggunakan kartu bekas, kartu ATM bekas atau kartu pelajar bekas, yaitu yang agak tebal. Nah, dan juga setelah itu kalian ratakan. Itu cara meratakannya itu sedikit-sedikit ya, tipis-tipis. Kemudian kalau sudah kalian itu periksa yang belum ke transfer mana gitu ya, yang belum rata mana, kalian cek terus. Nah, cek terus, kemudian kalau sudah rata. Nah, oh ya, tips juga kalau misalnya mengasih updraw itu di tempat yang gelap ya, dan juga kurangi sinar cahaya. Nanti kalian kalau ada cahaya, si updraw itu Primolnya itu akan pudar kalau ada cahaya. Terus ratakan. Nah, kemudian kalian keringkan di tempat yang gelap juga. Nah, keringkan di tempat yang gelap. Screen yang sudah dikasih Primol tersebut dikeringkan. Nah, kemudian kalian siapkan gambar yang sudah difotokopi tadi, objek gambar yang sudah difotokopi tadi. Kalian siapkan di atas screen tadi yang sudah kering. Nah, kemudian kalian kasih tuh tadi minyak goreng. Nah, minyak goreng diratakan. Nah, kalau sudah rata, kalian bisa setelah screennya itu kering. Nah, tadi yang sudah dikasih Primol tadi, nah kita angkat tuh, nah, ke dalam meja afdruk. Nah, tadi siapkan gambarnya yang tadi sudah di fotokopi nanti kita letakkan di atas tadi screen tadi. Nah, kita naruhnya itu terbalik ya. Nah, tidak terlentang gambarnya di atas, tapi gambarnya nempel sama screennya itu tadi. Nah, kita paskan. Nah, kemudian dikasih minyak ya, diratakan, minyak goreng diratakan menggunakan itu tadi, kartu bekas juga bisa, atau kalau tangannya juga bisa, tangan sendiri. Nah, terus rata sampai tidak ada gelembungnya. Nah, kemudian langsung proses afdruk ya. Proses afdruk itu proses transfer gambar ke dalam screen itu sendiri. Kemudian kalian bisa memanfaatkan sinar matahari. Kalau sinar matahari itu 10 detik ya, 10 detik, bahkan juga 5 detik pun sudah tertransfer gambarnya. Sahabat super sekali. Nah, kita langsung bisa menggunakan juga itu tadi media afdruk yang ada lampunya itu. Kalau malam biasanya itu bisa untuk menggunakan itu. Kalau juga nggak ada sinar matahari, itu menggunakan meja afdruk. Nah, kita contohkan yang mungkin meja afdruk saja ya. Meja afdruk itu kita letakkan di meja afdruk, posisinya itu ya datar ya, terlentang. Jadi gambarnya itu masuk ke dalam kaca, yang di bawahnya kaca itu ada lampu sinar. Nah, kita nyalakan sinar itu. Nah, nanti kita tutup meja tersebut sampai 1 menit. 1 menit, atau misalnya kalian pengen nambah ya boleh 1,5 menit juga boleh. Jangan sampai 2 menit ya, 2 menit itu kelamaan ya, 2 menit. Nah, sudah, oke, kalian angkat.
Nah kemudian gambarnya itu tadi objeknya itu dilepas ya, dikletek. Nah dilepas, kemudian setelah dilepas itu kalian eh, kasih semprotan air ya. Nah usahakan semprotan air itu berkecepatan tinggi. Kalian semprot di screennya itu tadi, semprot terus sampai gambar ya, gambar itu muncul tadi, gambar transferan tadi, semprot terus. Nah itulah nanti akan muncul. Kemudian kalian keringkan. Setelah objek itu muncul, nah itu objek tersebut itu keluarnya tinta ya tadi, kain yang apa namanya luntur ya, karena gambar itu tertransfer itu kan akhirnya berlubang tuh. Nah mengikuti objek tadi itu keluar keluar proses keluarnya tinta atau rubber yang akan kalian sablon ke dalam media apapun. Nah itu kemudian kalau sudah kering, nah barulah kalian siapkan medianya. Medianya itu kalian mau sablon ke baju atau ke kaca atau ke kertas silahkan. Tadi ingat, tergantung tingkat kerapatannya dari si screen tersebut. Nah oke, kemudian saya contohkan ke dalam baju saja ya, atau kain. Nah kalian menggunakan T65 juga nggak apa-apa, T65. Nah kainnya disiapkan di atas papan ya, dikasih papan biar nggak tembus di dalamnya, atau baju itu dikasih papan. Nah kemudian kalian letakkan screen tersebut di baju atau kain. Nah kemudian kalian siapkan rubbernya atau tintanya. Nah tintanya itu sudah selera kalian mau kasih warna apa terserah, tergantung objek yang akan kalian sablon. Nah kemudian kalian bisa meratakan apa namanya rubbernya di atas screen tadi. Kemudian siapkan rakal tadi untuk pengesut. Nah setelah itu kalian kesut. Nah sablon, nah kalian nyablon ya, itu dikesut apa namanya rubbernya terus satu kali, atau kalau kurang rata juga bisa dua kali, jangan sampai tiga kali. Kalau tiga kali itu nanti kalian hasilnya nggak bagus. Satu kali kesut itu kalian angkat, satu kali kesut kalian angkat, tergantung media kalian banyak atau enggaknya, karena itu bisa digandakan. Oke. uh, Terus kemudian setelah itu kalian angkat screennya dan lihat gambar hasilnya. Nah itu nanti kalau di kain itu kayak gini ya, rubber. Ini menggunakan rubber kainnya. Nah ini bajunya menggunakan sablon rubber. Nah nanti bentuknya itu kalau sudah kering itu seperti karet ya, set karet. Nah itu kalau sudah di kain itu tidak bisa hilang, tapi tergantung kualitasnya itu bisa pecah juga. Nah makanya kalian saya sarankan untuk eh, apa namanya beli rubber itu yang standar ya, standar itu bahkan yang juga kalau budget kalian itu banyak, itu beli yang agak mahal, jadi rubbernya itu kualitasnya bagus, nggak pecah. Oke. Kemudian bajunya itu dikeringkan ya, atau kalian bisa keringkan menggunakan hair dryer, atau apa namanya pengering rambut ya, pengering rambut itu bisa menggunakan kipas angin juga bisa. Nah kalian keringkan atau juga langsung dijemur juga bisa, nanti kalian pakai hanger ya kalau dijemur. Nah itu kemudian kalian bersihkan, kalau misalnya kalian pengen ganti objek itu lagi, bersihkan screennya bersihkan langsung menggunakan apa namanya backlin juga bisa. Backlin itu dibersihkan screennya, nanti kalian bisa untuk objek yang lain. Nah itu kemudian jangan lupa apa namanya bersihkan
segala alat yang kalian tadi gunakan jangan sampai kalian habis nyablon itu kotor ya. Itu nanti kalian agak susah untuk nyablon ulang nanti di objek yang lain. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Itu tips-tips atau langkah-langkah kalian menggunakan teknik sablon. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do the same thing, let your nuts hang. We gon' pull up, nigga, on the lane. On side, we gon' stop, we don't do the race. You gon' die.